Orang tua pelajar SMK yang tewas dibacok 3 orang berseragam putih abu-abu berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Korban Arya Saputra meninggal usai dibacok senjata tajam saat hendak menyeberang di lampu merah Simpang Pomat Jalan Raya Jakarta Bogor pada Jumat 10 Maret kemarin. Suasana duka menyelimuti penghuni rumah keluarga korban hingga hari ketiga Senin 13 Maret. Kediaman keluarga almarhum terus didatangi kerabat dan teman-teman sekolahnya. Sejumlah papan ucapan bela sungkawa pun tampak berjejer di dekat rumah tersebut. Ayah angkat Arya Rojai mengaku tidak terima atas kejadian tragis yang menimpa anak bungsunya itu. Terlebih Arya merupakan anak yatim. Kendati demikian, keluarga sudah pasrah dan mencoba menerima kematian anak bungsunya itu. Syai menganggap kematian anaknya itu mungkin sudah kehendak Tuhan. Menurut Syai, Arya merupakan sosok yang baik dan tidak pernah berbuat macam-macam di lingkungan sekolah maupun rumah. Karena itu, keluarga meyakini putranya tidak mungkin terlibat tawuran atau keributan dengan orang lain. Selama ini Arya dikenal sebagai anak yang taat dengan orang tua dan tidak memiliki musuh atau bermasalah dengan orang lain. Sementara itu, para tetangga mengatakan bahwa korban adalah seorang anak yang baik, penuh semangat dan cerdas. AS yang merupakan siswa SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan ini tidak pernah berbuat macam-macam di lingkungan sekolahnya. AS juga dikenal sebagai anak yang menaati orang tua. Semasa hidupnya, korban sempat berkeinginan mewujudkan cita-cita ingin membangun rumah layak huni untuk ibunya. Keluarga dan teman-temannya mengungkapkan bahwa AS ingin langsung bekerja demi mewujudkan cita-cita mulianya itu. Sebab kondisi ekonomi menjadi kendala tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ibu AS, Kusmiati, dikenal sebagai perempuan yang kesehariannya berjualan dan tinggal di sebuah rumah sederhana di gang sempit di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kusmiati tak berhenti menangis mengingat kenangan anak bungsunya itu bermain di sekitar rumah yang nyaris sudah tak layak huni. Dia masih tak menyangka AS meninggal, apalagi dengan cara yang tragis. Dengan perlahan dan nada rendah, Kusmiati kembali menceritakan obrolan beberapa hari sebelum AS meninggal dunia.